Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys ke channel YouTube saya. Nih kali ini saya akan berbagi nih cara apa sih namanya ya? Ibaratnya itu kita beli ikan bahan yang belum settle alias belum rekondisi lah, ibaratnya belum adaptasi sama suhu atau iklim di Indonesia. Soalnya kan ini ikan berasal dari India ya. Nah, sekarang saya akan penanganannya. Ini waktu saya baru beli nih ikan, gimana ya? Ikannya kurus banget, kurus, gede kepalanya doang, ganden. Kalau kata saya itu ikannya ganden. Nah, itu saya baru pertama kali datang itu ikan saya airnya tuh setengah, kira-kira seginilah, hampir setengah jengkal lah, setengah jengkal, pokoknya nggak nyampe banyak segini. Nah ini airnya sekitaran seginilah, tapi saya kasih daun ketapang banyak biar airnya itu pekat karena daun ketapang. Nah itu sekaligus buat ikan ini ngumpet alias buat nenangin diri dulu biar kondisi. Kalau aerator ini ya, ini baru-baru aja nih saya kasih setelah ikannya udah mau aktif nih, udah mau nguber tangan, ini baru saya kasih aerator itu gelembung. Nah caranya gitu guys, jadi kasih daun ketapang itu sebanyak-banyaknya lah kalau bisa biar airnya itu pekat, jadi ikan bisa ngumpet di daun-daun ini. Dan salah satu gunanya daun ketapang itu untuk menetralkan pH air. Jadi dari air yang pH-nya tinggi itu bisa kembali ke pH netral, guys. Begitu pula sebaliknya, kalau pH airnya rendah itu pH-nya bisa dinetralin ke pH normal lagi. pH normal itu kalau nggak salah di pH 7 ya. Nah itu pH-nya jadi stabil, nggak naik turun kayak gitu. Udah gitu setelah sehari kalau nggak salah, saya pribadi itu nih ikan udah mau keluar, ngelihat cacing itu udah mau ngerespon mau ambil. Nah itu saya kasih cacing, tiap harinya saya kasih cacing itu sehari satu. Setelah sekian hari ikan udah mulai aktif lah, agak gemukan karena makan cacing itu. Saya coba kasih ikan. Nah setelah saya kasih ikan mau makan, ya udah besoknya saya kasih cacing terus sampai perutnya itu gendut. Tapi jangan over guys, kalau ikan ini baru-baru datang kita kasih makan full cacing alias kebanyakan cacing itu dia muntahin lagi. Karena cacing itu sifatnya gimana ya, kalau dimakan ikan itu nggak langsung mati, jadi di perut dia itu masih gerak-gerak, jadi dia mungkin di perutnya keloget-keloget gitu, jadi dimuntahin lagi karena kebanyakan tadi over kita ngasih makannya. Kalau bisa sih sehari satu aja, pagi hari, kalau mau sore kasih lagi juga nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih baik push ikannya dulu nih biar ikannya gemukan, karena ikan baru datang ikannya kurus, nggak, ya mungkin karena di karantina dulu ya sebelum masuk Indonesia itu, makanya ikannya agak kurus. Nah ini ikannya udah gemukan, jadi ikannya udah mau nguber tangan. Nah selain itu guys, jadi kalau ikannya udah mulai keluar dari tadi tumpukan daun-daun itu nggak apa-apa, daunnya kita kurangin aja, airnya kita tambahin. Nah, kira-kira setengahnya lagi lah, 2 kali lipat dari air sebelumnya, itu nggak masalah. Yang penting jangan langsung dari air pendek langsung ke tinggi, itu jangan guys, itu pH-nya drastis turun naiknya, itu nggak rekomen sih kalau saya pribadi. Jadi lebih baik airnya sedikit-sedikit aja biar pH-nya nggak terlalu berubahnya, nggak terlalu cepat, karena takutnya ikannya ini ngedrop lagi. Dan saya baru beli ikan ini nih, ikan moncongnya itu udah luka kayak putih-putih itu cepet sembuh karena saya pushnya pakai cacing. Kayak dorsalnya itu ada sedikit grepes gitu, saya pushnya pakai cacing, karena cacing itu cepet mulihin luka-luka pada ikan itu cepet. Dan tadinya sempat kena white spot, ini kena white spot jamur kapas lah itu di dekat kepalanya itu. Nah itu saya
kasih daun ketapang lagi, dan atasnya saya tutup. Saya tutup itu maksudnya kan ini guys, di atas saya tuh gimana ya nih, tuh langsung ngeplos ke ini, kena pantulan matahari, jadi itu tuh kayak apa, gentengnya itu genteng transparan, jadi cahaya langsung masuk. Makanya atasnya saya kasih tutup supaya airnya itu nggak hangat, soalnya kan ini ikan subtropis kalau nggak salah ya. Kalau di Indonesia kan iklimnya iklim tropis, jadi dia kurang begitu inilah, kurang begitu cepat menyesuaikan apa iklim di Indonesia. Makanya kita harus bertahap guys. Nah, setelah ikan aktif kayak gini, saya tetap kasih, saya push makan setiap hari. Itu saya pasti kasih pagi ulet itu pasti, jangkrik pasti, sorenya harinya, sore hari pun saya kasih. Ini kadang kalau malam gini saya lagi nongkrong depan rumah, saya suka kasih juga jangkrik kalau nggak cacing, karena saya pengen ikannya itu sehat dulu. Jadi jangan kita push buat mental dulu. Kalau ikan-ikan baru itu, apalagi ikan bukan lokality Indonesia ya, itu kita pertama rekondisiin dulu lah ikannya, jangan sampai ikannya itu drop lagi gara-gara kita nafsu buat ngepush mentalnya. Untuk ngelatih mental sih, saya kalau ikan auranti kurang paham, paling saya juga nonton-nonton YouTube tutorial buat naikin mental dia. Tapi selama ini sih, selama ikan udah mau makan, nafsu mau nguber tangan, itu ada kemajuan sih. Ibaratnya kita tinggal nanti pakai treatment puasa. Puasa itu bukan berarti ikan nggak makan-makan guys ya, tapi tetap tiap hari makan, tapi porsinya sedikit aja. Jadi minimal ikan itu mau nguber, makan di atas mau nyamber, itu udah lumayan bagus responnya. Kayak saya nih stok cacing juga lumayan nih, saya taruh sini tuh. Ini stok cacing saya di sini buat apa? Buat jaga-jaga tiap hari, takutnya habis kan, biar cacingnya juga hidup. Nih kita coba kasih makan cacing aja dulu guys ya. Nih saya coba korek-korek dulu cacingnya. Kalau saya pribadi sih guys, ikan tuh nggak saya push buat naikin mental dulu guys. Kalau ikan baru nih, saya udah dapet cacingnya nih tuh, ikan udah mau ngerespon nih, dia mau nih, kalau udah ngerespon gini udah lumayan tuh, udah mau apa, loncat-loncat gini, berarti ikan udah kondisi lah. Nggak, biarpun belum 100%, minimal 80% ikan udah apa, kondisi sama cuaca atau perbedaan iklim di alamnya sama yang di Indonesia ini. Jadi kita langsung kasih aja nih. Kadang juga dia mau lompat, karena udah tuh mau lompat ya, ini kita langsung kasih aja. Nah kalau udah lompat gitu guys, usahain langsung habis itu kasih kasih makan cacingnya, kita lepas aja, jangan dipaksa dia loncat lagi. Itu biar ngelatih dia, setiap dia lompat habis itu kita kasih makan, itu ada respon, nantinya mentalnya akan muncul dengan sendirinya. Terus kegunaannya cacing itu guys, infonya sih untuk apa ya, buat gondrongin nih dorsalnya nih, dari sirip atas bawah nyampe ekor, itu buat apa ya, katanya sih ngaruh sih buat manjangin biar gondrong. Itu terapinya pakai itu dia, cacing. Tapi jangan overdosis juga guys, soalnya apapun itu yang overdosis nggak baik. Jadi cukup sehari satu, pagi atau sore itu nggak masalah, asal jangan sekali kasih kita langsung kebanyakan kekenyangan, nanti ikannya malah mager lagi. Kalau gini kan kita kasih satu udah buat mainan lagi. Kayak gitu aja guys. Tadi juga awal datang ikan ini bener-bener gimana ya, udah pucet, kurus banget badannya, ini udah agak semok sih. Nanti nextnya guys, kalau udah ada mental, saya berhasil bikin mentalnya bagus, nanti saya share lagi cara biar naikin mental ikan ini gimana. Untuk saya pribadi, untuk naikin mental, enggak, ikan itu jangan sering-sering dikacain gini guys, itu kurang bagus.
Jadi kalau ngacain ikan baru itu, ikan bahan lah istilahnya, kacain aja secukupnya. Nah, kalau udah mau ngerespon gitu udah cukup. Kalau kita keterusan nanti malah ikannya itu mau ngeresponnya itu sama kaca aja galaknya. Itu salah satunya. Terus bisa jadi malah buruknya ikan itu sama apa, kaca berani sama tangan nggak mau, nanti jeleknya kayak gitu. Ada juga yang kalau ikan bahan kita kacain terus keterusan, kalau mentalnya ikan itu jelek udah langsung ngedrop, nanti malah susah lagi naikin mental dia. Makanya kalau ikan bahan kacain aja secukupnya. Kalau dia udah ngedok, ibaratnya udah flaring lah, udah langsung cabut aja kacanya, jangan terus-terusin pakai kaca, nanti malah sama kaca responnya. Kalau saya pribadi kayak gitu untuk ikan-ikan baru. Nextnya saya update lagi kalau ikan ini udah galak ya, dan ini ikan udah gondrong. Ini udah lumayan sih kalau untuk saya pribadi. Udah mau ngerespon sama tangan, ini udah ibaratnya udah lumayan lah. Ini ikan nggak gede-gede banget sih guys, paling 16-17 sentian lah waktu saya beli itu. Sellernya bilangnya ukuran segitu, tapi saya bersyukurnya ini ikan emang gimana ya, dari awal udah serak aja, biarpun ikannya kurus tapi ada feeling ikannya mau settle lah. Ini kadang-kadang juga sama tangan mau ngerespon, kalau lagi pagi-pagi itu ikan belum makan itu dia mau ngerespon firing ke tangan. Cuma kalau ikan kekenyangan pasti ya itu mager, banyakan ikan gabus gitu. Oke guys, gitu aja ya untuk video kali ini. Nextnya saya update untuk pola perawatan. Kemarin ada yang request itu untuk latih mental Canamaru. Nah, dari bahan nanti saya bahas ya, soalnya saya pribadi ada yang galak cuman satu itu aja si Raja, yang lainnya temen-temen dia udah sold out saya jualin, dan ini lagi progres lagi yang bahan-bahan. Oke guys, gitu aja ya video kali ini. Thank you.